Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang ingin menjelaskan materi tentang pengangkutan laut. Dan juga perkenalkan teman-teman kami yang ingin mempresentasikan materi tentang pengangkutan laut. Di sini ada saya yang bernama Rizky Syabano Febian dengan NPM 2019 14500 Yang kedua ada Maya Irina dengan NPM 2019 14500 dan yang terakhir teman kami yang bernama Firly Aulia Hariza dengan NPM 2021 1457 0027. Pengangkutan dengan moda transportasi laut dikenal sebagai salah satu cara pemindahan barang atau kargo yang efisien karena dengan diangkutnya muatan dengan kapal laut, si pengirim bisa mengirim barangnya secara sekaligus dan dalam volume yang sangat besar. Pengangkutan dengan kapal laut ini telah dikenal dari zaman perang. Negara yang sedang berperang di negara lain memerlukan bahan baku makanan dan senjata untuk menghadapi perang, dan pengangkutan lautlah yang dipilih sebagai moda yang paling efektif pada zaman tersebut. Kini pengangkutan muatan dengan kapal laut masih sangat diminati, khususnya dalam mendukung perdagangan antara negara. Beberapa pelabuhan yang kita kenal diantaranya disebut sebagai pelabuhan yang paling sibuk di Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Pelabuhan Belawan, Medan, Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, dan sebagainya. Sebagai contoh Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, saat ini memiliki kapasitas 7,5 juta TEUs atau 20 equivalent unit dengan perkiraan dwelling time untuk kelima terminalnya selama 4,31 hari dan dinobatkan sebagai pelabuhan tercepat di Indonesia dalam proses dwelling. Dwelling time yaitu hari rata-rata tiap ton atau meter kubik atau peti kemas barangnya yang ditumpuk selama 1 bulan. Kontainer-kontainer yang ditumpuk ini dikumpulkan di sebuah lapangan yang sering disebut sebagai container yard atau CY untuk selanjutnya dinaikkan ke atas kapal apabila akan diekspor atau bisa juga dimasukkan ke dalam gudang sementara atau warehouse apabila barang tersebut akan dikeluarkan dari wilayah pabean. Selanjutnya, dalam sebuah pengiriman laut lazim diketahui bahwa akan ada dua pilihan tipe pengiriman yang bisa dipilih oleh si pengirim atau shipper, bergantung pada banyaknya jumlah eksportir maupun importir yang terlibat. Yang pertama, VCL atau Full Container Load adalah pengiriman barang oleh satu atau lebih eksportir dalam satu peti kemas yang ditunjukkan kepada satu atau lebih importir. Yang kedua, LCL, Less Container Load, adalah pengiriman barang oleh beberapa eksportir yang ditunjukkan kepada beberapa importir. Beberapa tipe VCL antara lain: 1. Satu seller atau penjual menjual barangnya kepada satu buyer atau pembeli dengan menggunakan minimal satu kontainer atau peti kemas yang mempunyai tujuan yang sama, seperti gambar di samping. Yang kedua, satu seller atau penjual menjual barangnya kepada lebih dari satu buyer atau pembeli dengan menggunakan minimal satu kontainer atau peti kemas yang mempunyai tujuan yang sama, seperti gambar di samping. Yang ketiga, beberapa seller atau penjual menjual barangnya kepada satu buyer atau pembeli dengan menggunakan minimal satu kontainer atau peti kemas yang mempunyai tujuan yang sama. Selanjutnya, tipe LCL. Satu seller atau penjual menjual barangnya dengan volume barang kurang dari satu kontainer atau peti kemas kepada satu atau lebih buyer atau pembeli dan tidak selalu mempunyai tujuan yang sama. Biasanya, si pengirim atau shipper menggunakan jasa konsolidator untuk dapat mengirimkan barang-barangnya ini ke negara tujuan para pembelinya.
Selanjutnya, kontainer yang digunakan dalam sebuah pengiriman laut sangat bervariasi. Namun, umumnya kontainer yang kerap kali dipakai dalam laut adalah sebagai berikut. Kontainer DC, dry container atau GP, general purpose. Kontainer jenis ini sangat umum digunakan sehari-hari dalam mengangkut barang-barang general cargo seperti pakaian, sepatu, furnitur, alat-alat elektronik, dan sebagainya. Kontainer ini memiliki beberapa ukuran dari mulai 10, 20, 40, sampai 45 foot. Special container. Adapun peti kemas yang memiliki peruntukan khusus sesuai dengan karakteristik yang akan diangkut. 40 DC adalah peti kemas 40 volt standar yang memiliki ketinggian kurang lebih 30 cm lebih tinggi dari kontainer 40 DC. Peti kemas ini diperuntukkan untuk mengangkut barang yang agak tinggi. 40 OT open top container adalah peti kemas yang sisi bagian atasnya terbuka. Setelah stuffing kargo, bagian atas peti kemas akan ditutup dengan terpal untuk melindungi muatannya dari cuaca sepanjang pengangkutan. Peti kemas ini cocok untuk kargo yang mempunyai tinggi lebih dari tinggi peti kemasnya, dan teknik pemasukan kargo bisa melalui pintu maupun sisi bagian atasnya. Jenis kontainer ini tersedia dalam ukuran 20 atau 40 volt. Contoh, kargo sering diangkut dengan jenis kontainer ini adalah crane, mesin derek, atau mesin-mesin industri, dan lain-lainnya. Ventilate container. Peti kemas ini mempunyai ventilasi di sisinya, digunakan untuk kargo yang memerlukan sirkulasi udara yang baik selama pengangkutan. Misalnya untuk kargo yang berupa biji kopi. Insulate container. Peti kemas jenis ini digunakan untuk kargo yang berupa barang yang membutuhkan perlakuan khusus untuk suhunya dengan mempertahankan suhu agar tidak terpengaruh dengan suhu di luar peti kemas. Jenis kontainer ini tersedia dalam ukuran 20 atau 40 volt. Refrigerate atau river container. Peti kemas jenis ini digunakan untuk kargo yang harus memiliki suhu rendah atau dingin yang terkontrol. Biasanya digunakan untuk pengiriman barang-barang perishable atau yang mudah rusak atau busuk seperti daging, ikan, sayur, dan buah-buahan agar dapat lebih tahan lama, serta coklat maupun permen agar produknya tidak meleleh. Jenis kontainer ini tersedia dalam ukuran 20 atau 40 volt. Heat container. Peti kemas ini mempunyai kontrol pengaturan suhu dan digunakan untuk kargo dengan barang-barang yang membutuhkan suhu tinggi selama pengangkutannya. Jenis kontainer ini tersedia dalam ukuran 20 atau 40 volt. Yang G, tank container. Peti kemas berupa tangki yang ditempatkan dalam kerangka peti emas yang dipergunakan untuk muatan, baik muatan cair atau bulk liquid maupun gas bulk gas. Tangki kontainer ini biasa dipakai berkali-kali dengan lebih efisien daripada penggunaan drum untuk pengangkutan cairan. Jenis kontainer ini hanya tersedia dalam ukuran 20 foot. Yang H, ada flexi tank container. Flexi tank container ini adalah peti kemas standar yang diinstal termoplastik bag di dalamnya. Flexi tank dapat digunakan dalam pengangkutan muatan cairan secara curah yang tidak berbahaya seperti minuman anggur, oli, deterjen, dan sebagainya. Metode ini adalah metode alternatif dan lebih murah dibandingkan memakai tank container. Namun, termoplastik bag hanya untuk sekali pakai saja. Jenis kontainer hanya tersedia dalam ukuran 20 foot. Yang I, ada dry bulk container. Peti kemas jenis ini digunakan terutama untuk pengangkutan muatan dalam bentuk curah atau bulk cargo, seperti butiran, bahan pakan, rempah-rempah. Jenis kontainer hanya tersedia dalam ukuran 20 foot. J, flat rack container. Peti kemas yang mempunyai dua sisi permanen dan memiliki konstruksi lantai kontainer yang kokoh. Dirancang untuk mengangkut kargo yang sangat berat
dan kargo tersebut mempunyai lebar maupun tinggi melebihi lebar atau tinggi peti kemas. Contohnya, alat berat atau heavy lift, pipa dan kargo atau overhead dan overweight. Kontainer ini tersedia dalam ukuran 20 atau 40 foot. K. Platform kontainer. Peti kemas yang hanya memiliki konstruksi lantai, kontainer yang kokoh dan dirancang untuk pengangkutan kargo yang sangat berat dan oversize atau muatan yang melebihi ukuran lebih besar dan melebihi standar muatan pada umumnya. Dengan contoh mesin kapal laut, alat-alat konstruksi, dan sebagainya. Jenis kontainer ini tersedia hanya dalam ukuran 20 atau 40 foot. L. Flat rack collapsible container. Peti kemas yang mempunyai dua sisi permanen dan memiliki konstruksi lantai kontainer yang kokoh dirancang untuk mengangkut kargo yang sangat berat, dan kargo tersebut mempunyai lebar maupun tinggi melebihi standar atau tinggi peti kemas. Contohnya, alat-alat berat, heavy lift, dan 3 kontainer ini tersedia dalam ukuran 20 atau 40 foot. Dan yang terakhir, yang M, air mode container. Peti kemas yang khususnya dibuat dan dipergunakan oleh pesawat terbang yang berbadan besar untuk mengangkut barang-barang penumpang atau air kargo melalui udara. Selanjutnya, keberadaan pengangkutan laut dewasa ini berkembang secara luas dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pengangkutan barang muatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin berkembangnya pengangkutan laut sebagai tuntutan atas pesatnya pergerakan faktor-faktor produksi, maka semakin diperlukan sarana angkutan kapal yang menghubungkan transportasi antara pulau dengan biaya yang relatif lebih murah dan mampu mengangkut barang-barang dalam berat dan volume yang banyak sekaligus. Oleh karena itu, untuk memperlancar pengangkutan, maka diperlukan adanya pengangkutan sebagai pihak yang berkewajiban dalam melakukan pengangkutan laut. Dalam hal ini, pihak pengangkut bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan barang yang diangkutnya, sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah diatur sesuai dengan sumber hukum pengangkutan, sesuai hukum pengaturan pengangkutan laut di Indonesia maupun internasional. Tanggung jawab ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal berupa musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang atau barang yang diangkut. Oleh karena itu, dalam pertanggungjawaban pengangkut diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pengirim atau penerima barang untuk melindungi hak dan kepentingannya, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Tanggung jawab yang tertuang dalam pasal 40 UU nomor 17 tahun 2008 tersebut kembali diperjelas ke dalam pasal 41 UU nomor 17 tahun 2008 yang menentukan sebagai berikut. 1. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal berupa A. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, B. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, C. Keterlambatan angkutan penumpang atau barang yang diangkut, D. Kerugian pihak ketiga. Yang kedua, jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, dan huruf D bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya. Yang ketiga, perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kepada Bu Nisma selaku pengampu mata kuliah perdagangan luar negeri, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.